Oke, kita mulai saja ya. Jalan web streamingnya. Oke, sudah. Ya, silakan bagi Anda yang mau mengajukan pertanyaan ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab juga. Nanti kita ada sesi tanya jawab juga ya setelah ya seminar ini selesai nanti ya, di tengah-tengah materi lah ya. Oke. Bagi Anda yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Bung Yus ya. Nama asli Yusuf tapi nama online-nya Bung Yus. Ya, di channel YouTube ini sebelumnya saya selalu untuk edukasi kripto aset ya. Di sebelumnya memang saya menjalani bisnis di network marketing kripto aset, banyak sekali bisnis kripto yang saya jalankan ya. Dan pada kesempatan kali ini di channel YouTube kali ini saya tidak membahas kripto aset ya, tapi membahas salah satu peluang untuk bekerja di kapal pesiar. Kenapa saya harus menyampaikannya ini kepada Anda semua? Karena ya bekerja di kapal pesiar ya, bekerja di kapal luar negeri sangat begitu cuan ya. Kenapa tidak cuan? Ya karena hasilnya atau gajinya luar biasa besar ya. Dan Anda tidak harus menunggu menjadi pro ya, menjadi profesional untuk mendapatkan gaji 2 digit langsung di kapal pesiar ya, luar biasa. Nah, di kapal pesiar ini ya gaji 2 digit hanya untuk diperuntukkan kepada Anda yang posisinya ya relatif bawahan ya. Bahkan kalau untuk sekelas officer itu bahkan 3 digit gajinya ya. Nah, tapi kita tidak membahas gaji untuk officer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penghasilan di kapal pesiar untuk posisi bawahan atau kita sebut rating ya. Nah, untuk posisi rating di kapal pesiar itu banyak sekali ya, dan terbagi beberapa departemen. Nah, jadi ada beberapa departemen di kapal pesiar itu ya, paling tidak terbagi ada 4 departemen ya. Ada departemen dek, mesin, hotel ya, terus juga satu lagi cook ya atau kulineri. Nah itu yang sering sekali pensuplai ya, pelaut-pelaut dari Indonesia untuk menyaplaikan ke 4 departemen tersebut ya. Nah, oke. Dan untuk bagaimana? Dan kita lihat topik kali ini. Tadi judul topiknya apa ya? Lupa saya. Oke, kita buka lagi. Nah, ini ya topiknya, peluang bekerja di kapal pesiar, gaji 20 juta pada saat kontrak pertama Anda. Wow, luar biasa ya. Jadi ini kontrak pertama Anda langsung berkesempatan ya mendapatkan gaji sekitar 20 juta rupiah ya. Luar biasa, amazing. Nah, sebetulnya untuk kriteria gaji ya, kita sebetulnya tidak bisa dipukul rata ya. Dan ini nilainya dinamis ya, tidak semerta-merta 20 juta itu klop 20 juta ya. Ini bahkan 20 juta ini bisa melar ya, bisa juga kurang ya. Nah, tergantung posisi Anda, tergantung juga pengalaman Anda, berapa lama Anda berlayar ya. Dan juga tergantung dari perusahaan mana Anda bekerja gitu ya. Dan saya ini di sini ya ada salah satu website luar negeri ya. Ini di sini ada berbagai posisi ya yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Ini adalah list dari gaji ya, list dari gaji berbagai posisi yang ada di kapal pesiar ya.
dan ini akan kita lihat, dan ini sebagai ibaratnya sebagai informasi kepada Anda bahwa ya bukan hoax ya. Anda meskipun seorang beginners, betul-betul Anda pemula ya. Contohnya Anda nih baru lulus. Contohnya Anda baru lulus tahun ini gitu kan. Anda baru lulus SMK, SMA yang betul-betul zero experience. Yang zero experience pun Anda bisa berkesempatan mendapatkan gaji 20 juta secara langsung gitu ya. Ya, Anda bisa bayangkan untuk mendapatkan gaji 20 juta apabila Anda hanya bekerja di dalam negeri, di perusahaan-perusahaan dalam negeri lah. Berapa tahun dan posisi apa yang Anda harus raih gitu ya. Itu sudah sekelas manajer lah ya kalau kita ngomongnya di perusahaan Indonesia gitu ya. Bahkan gaji 20 juta itu ya untuk sekelas ini aja, officer atau kapten ya di kapal lokal. Nah, itu baru Anda bisa dapat gaji 20 juta. Tapi apabila Anda ke luar negeri ya, gaji 20 juta itu ya untuk posisi rating atau posisi bawah, dan Anda semuanya bisa berkesempatan untuk itu gitu ya. Nah, seperti yang ada di list, saya akan kasih kepada Anda ya. Ini Anda bisa buka sendiri ya di withdrawsenetwork.com. Ini website luar negeri. Saya buka sengaja website luar negeri ya untuk ya sebuah testimoni kepada Anda ya. Nah, ini asisten cabin steward. Nah, di sini ya. Ini asisten cabin steward ini adalah salah satu jabatan yang ada di kapal pesiar ya. Ini asisten cabin steward gitu ya. Nah, seperti yang Anda bisa lihat, ini entry level di sini ya. Entry level ini berarti level bawah ya, entry level. Nah, Anda bisa lihat dan Anda bisa simak gitu ya, entry level nih saya tandai ya. Di layar HP apakah kelihatan ya? Kalau di layar ini kelihatan sih. Kalau di layar HP nggak kelihatan, coba posisi HP Anda diginiin ya, atau dihorizontalkan. Nah, jelas kalau dihorizontalkan, tapi kalau diberdiriin nggak jelas ya. Dan terus juga posisi kualitas videonya coba di 1080-in ya, supaya Anda betul-betul bisa menyerap dan menerima ya materi dari saya. Oke. Nah, ini untuk assistant cabin steward saja nih, entry level position with no experience required. Nah kan, no experience required ya. Jadi betul-betul ini untuk non pengalaman cuy. Bukan untuk seorang pro gitu ya. Jadi Anda yang baru lulus nih ya, yang baru lulus tahun ini kan, sekarang bulan Juni, kemarin Anda baru lulus kan ya. Nah, ini berkesempatan mendapatkan gaji 1.100 sampai 1.900 dolar ya per month. Coba lihat ya. Nah, dutinya atau pekerjaan Anda nanti general assistant to cabin and laundry staff in the irrespective duty. Ya, ini ya. Duty Anda atau tanggung jawab Anda ya. Nah, dan gajinya untuk asisten cabin steward 1.100 dolar sampai 1.900 dolar ya. Dan ini seperti yang sudah saya bilang dari awal, tergantung nanti berada di mana Anda ya bekerja ya. Karena di kapal pesiar ini banyak sekali kapal pesiar ini di dunia ya. Tapi yang paling terkenal memang hanya dua saja sebetulnya ya, yang paling famous gitu ya. Ya, ini Royal Caribbean dan juga Carnival gitu ya. Nah, tapi selain dari itu juga banyak ya. Tapi ya saya kalau disebutin satu-satu habis waktunya ya. Dan ini untuk asisten cabin steward ya 1.100 sampai 1.900 dolar per bulan ya. Lalu dilanjutkan ada asisten waiters gitu ya. Nah,
Ini asisten waiters gajinya 1.200 sampai 2.200 dolar. Coba bayangkan ya. 1.200 itu sekarang 1 dolar itu 16.000 ya. 1.000 dolarnya aja 16 juta ya. Berarti 200 ditambah 200 dolar ya sekitar 20 jutaan ya. 1.200 dolar itu berapa rupiah nih? Ke rupiah berapa ya? 1.200 dikali 1.600. Oke, ya 19 juta itu betul ya. Oke, 19 juta 200 ribuan. Coba bisa Anda bayangkan ya. Nah, sampai 2.200 dolar. Ternyata ini bukan tok gaji Anda 1.200, tapi bisa naik lagi sesuai nanti dengan pengalaman kerja Anda ya. Karena di kapal pesiar ini begini, Anda kontrak pertama itu kontrak pertama gajinya 1.200 contohnya Anda. Nah, nanti ke kontrak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu ada kenaikan ya. Itu kenaikannya kemarin kalau di Royal Caribbean spesifiknya di Celebrity itu 5% ya dari gaji Anda ya, 5% dari gaji Anda. Naik gajinya gitu ya. Nah, coba tuh. Ini untuk assistant waiters berkesempatan sampai 2.200 dolar ya. 2.200 dolar itu sudah berapa tuh ya? Sudah lebih dari 30 juta ya. Nah, udah 35 jutaan ya. Betul-betul ya fantastis untuk berpeluang bekerja di kapal pesiar ini ya. Nah, lanjut lagi kita ke bar utility ya. Nah, ini di bar utility, nah ini entry level position with no experience required. Ini artinya betul-betul zero experience Anda bisa ya untuk bar utility. Nah, kalau assistant waiters ya previous experience in similar position on board cruise ship or in on-shore hospitality resort. Nah, ini artinya pengalaman sebelumnya sama dengan posisi ya yang dilamar ya, entah itu di cruise ataupun di darat ya. Nah, ini di hotel darat ya. Jadi Anda mempunyai pengalaman sebelumnya sebagai asisten waiters ya. Nah, entah itu pengalaman di darat ataupun di laut atau di cruise ship ya. Nah, ini gajinya segini ya. Nah, ini untuk bar utility. Nah, ini gajinya 900 sampai 1.200 dolar per month ya. Ini betul-betul entry level position with no experience required ya. Nah, betul-betul amazing nih geng. Jadi Anda betul-betul ya berkesempatan sekali untuk ya di sini ya. Di sini betul-betul Anda berkesempatan untuk mendapatkan ya gaji segituan ya, seperti yang ada di list. Nah, oke. Nah, untuk cabin steward, nah ini cabin steward lebih besar lagi ya. Dan ini semuanya departemen hotel ya. Nah, ini untuk cabin steward, nah requirement entry level position with no experience ya. Nah, dutinya atau tanggung jawabnya daily cleaning and tidying of the passengers cabin. Nah, ini jadi Anda harus tahu ya. Nah, gajinya 1.700 sampai 2.500 dolar per month. Coba Anda bayangkan ya. Ini untuk cabin steward ya. Nah, ini cleaner. Nah, ini cleaner ini masih kita ngomongnya di jurusan hotel ya, di jurusan hotel. Nah, ini untuk cleaner entry level position with no experience we require ya, dan general cleaning of the public area about the ship. Nah, ini duties Anda atau tugas Anda nih ya, ini di public area ya. Jadi kalau cabin steward ini cleaningnya menjaga kebersihannya ini di cabin penumpang ya. Kalau cleaner ini di public area ya. Dan gajinya ini sekitar 900 sampai 1.500 dolar tergantung dari ya di mana tempat Anda atau perusahaan Anda bekerja ya. Nah, ini
untuk hotel ya atau hospitality. Lalu kita ke kulinerinya ya. Nah, ini untuk ke kulinerinya atau bagian dapur nih ya, untuk asisten cook. Nah, ini asisten cook besar juga gajinya ya. Nah, require-nya culinary school qualification, some experience in similar job ya. Nah, ini harus mempunyai pengalaman terlebih dahulu ya, dengan posisi yang sama ya sebagai asisten cook. Nah, ini tanggung jawabnya, support personnel responsibility for helping the cook in the food preparation process and responsible for the general maintenance and cleaning of the kitchen under the direction of the cook of the executive chef ya. Nah, ini gajinya untuk asisten cook 1.500 sampai 1.800 dolar per month. Nah, ini untuk bagian dapur ya, untuk menjadi cook ya. Dan ini deckhand ya. Deckhand ini bagian deck ya atau marine ya. Nah, ini bagian marine-nya di sini ya. 1.200 sampai 2.000 dolar juga ya, luar biasa. Nah, kalau di kemarin di Royal Caribbean itu ada yang namanya posisi deckhand, itu ada junior ada junior deck ya, atau ya junior deck, terus juga ada OS ya, terus ke EB gitu ya. Nah, lalu ke waiters, nah ini 1.200 sampai 2.200 dolar ya. Jadi di sini sih kebanyakan memang untuk posisi-posisi rating ini kita sebutnya ya berkisar dari 900 sampai 2.000 dolar ya untuk posisi rating. Nah, itu ya, amazing. Jadi sudah Anda tahu ya berapa gajinya untuk kisaran berapa gitu ya, dan berapa nanti gaji yang Anda nanti akan dapatkan. Di sini adalah sebagai informasi kepada Anda ya. Kenapa yang pertama kali dibahas adalah gaji ya? Ya, karena bekerja di kapal pesiar itu jangan disamakan dengan bekerja Anda di mana? Di darat gitu ya. Oke, kalau di darat mah gitu kan, yang penting berbakti dulu baru ngomong gaji. Tapi kalau di kapal pesiar, oh no ya, kita secara profesional harus tahu terlebih dahulu gaji kita, karena ya gaji yang kita dapatkan ini sesuai resikonya gitu ya, sesuai dengan resikonya ya. Resiko kita bekerja di kapal pesiar high risk gitu ya, meninggalkan keluarga contohnya kan, bekerja ke luar negeri, kita nanti mix dengan bangsa lain, dan itu tentunya memerlukan memerlukan ya tantangan atau mental tersendiri gitu ya. Nah, lalu bagaimanakah caranya supaya Anda bisa bekerja di kapal pesiar ya? Nah, ini di sini gitu ya. Fungsinya Marine School Bandung hadir untuk Anda ya. Marine School Bandung ini adalah training cruise center ya yang berada di Bandung dan didirikan pada tahun 2023 kemarin ya, dan beroperasi pada tahun 2024 ini gitu ya. Nah, Marine Cruise Bandung adalah lembaga kursus pelatihan atau training center yang dibentuk karena tingginya permintaan perusahaan pelayaran untuk kebutuhan kru yang dipekerjakan di atas kapal perusahaan pelayaran dunia gitu ya. Jadi adanya Marine School Bandung ini karena adanya kebutuhan yang sangat tinggi ya untuk kebutuhan kru yang akan dipekerjakan di atas kapal pesiar gitu ya. Nah, jadi melalui Marine School Bandung ini Anda bisa bekerja nanti di kapal pesiar dan Anda bisa mendapatkan gaji gitu ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Nah, India dan Filipina adalah negara pensuplai pelaut terbanyak di dunia pada saat ini dan menempati berbagai posisi di industri pelayaran dunia ya.
Indonesia, negara kita, masih berada di urutan ketiga dunia untuk pensuplai pelaut dunia. Ini sungguh ironis ya, dengan jumlah penduduk kita 250 juta dan menjadi negara kepulauan maritim terbesar dunia. Harusnya jumlah pelaut Indonesia bisa mengalahkan pelaut dari Filipina ya, yang jumlah penduduknya tidak lebih banyak dari Indonesia tentunya ya. Nah, lalu peluang karir ya, peluang karir untuk bekerja di kapal pesiar ini bagaimana gitu ya. Nah, peluang berkarir di perusahaan pelayaran, setiap tahun perusahaan pelayaran dunia ini meluncurkan kapal baru ya. Sebut saja perusahaan MSC asal Italia yang baru saja launching kapal baru. Mereka gitu ya, yang dikasih nama Exploraria 2 The Journey. Juga perusahaan Royal Caribbean yang meluncurkan Celebrity Accent pada tahun 2024 ini. Satu kapal saja membutuhkan 2000 kru ya untuk mengoperasikan kapal. Rotasi kru juga tergolong cepat ya. Tergolong cepat dari 3 bulan kontrak sampai 8 bulan kontrak gitu ya. Paling lama ya 8 bulan ya. Ini tentunya peluang bagi new hire untuk mendapatkan posisi di kapal gitu ya. Nah, jadi untuk bekerja di kapal pesiar ini, Anda jangan membayangkan atau menyamakan Anda menjadi seorang pegawai migran, atau Anda bekerja di contohnya di Korea atau di Jepang atau di Saudi yang memakan kontrak yang sangat begitu panjang ya. Nah, sekarang bahkan aturan terbaru yang mau ke Saudi itu ya, tapi gak tahu nih saya informasinya yang ke Korea atau ke Jepang. Tapi yang ke Saudi, informasi yang saya terima sekarang itu harus menyelesaikan kontrak selama 5 tahun. Wow. Itu mas sudah melebihi Bang Toyib gitu ya. Bang Toyib aja cuman dua lebaran gak pulang-pulang ya. 2 kali lebaran gak pulang-pulang. Ini 5 kali lebaran gak pulang-pulang ya. Tentunya ini menurut saya ya tidak realistis gitu ya. Tidak realistis untuk ya kita jalankan ya. Nah, lalu bentar ya. Nah, ini ya tidak realistis lah kita jalankan. Lalu di Jepang dan Korea pun kemungkinan sama ya, 5 tahun atau mungkin 2 tahun ya. Nah, jangan ngomong 5 tahun ya, 2 tahun aja sangat begitu lama kalau menurut saya itu ya. Dan ini ya lama lah ya kalau menurut saya gitu. Dan untuk itu tidak sama seperti itu ya kalau Anda bekerja di kapal pesiar. Nah, kalau bekerja di kapal pesiar itu cukup ya, paling untuk posisi rating itu dari 6 bulan sampai 8 bulan. Bahkan ada perusahaan yang hanya 4 bulan saja kontraknya gitu ya. Tapi Anda jangan salah kaprah juga. Apakah setelah 8 bulan selesai kontrak, apakah itu kita nggak bisa kerja lagi? Tidak, no ya. Bahkan Anda sebelum Anda turun nih ya, contohnya Anda 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi Anda habis kontrak, itu kontrak baru ya turun gitu ya. Nanti Anda vacation. Nah, vacation ini antara 2 bulan sampai 3 bulan di rumah ya. Jadi Anda dikasih libur nih. Setelah finish kontrak, Anda dikasih libur 2 sampai 3 bulan di rumah gitu ya, untuk bersengkrama dengan keluarga gitu ya. Nah, karena memang kalau sudah yang saya rasakan, kalau yang namanya kita sudah bekerja terus ya, kita perlu juga waktu untuk keluarga kita gitu ya. Karena harus seimbang, keluarga kita menyempatkan waktu buat keluarga, karena kita kerja juga buat untuk keluarga gitu kan. Nah, Anda pun ya tetap bisa berpenghasilan besar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya Anda jangan khawatir, cuma 4 bulan tadi nggak bisa kerja lagi dong. Tidak seperti itu ya. Setelah 4 bulan atau sampai 8 bulan ya Anda
tetap continue gitu ya. Anda sampai istilahnya nanti usia 50 tahun pun masih berkesempatan untuk bekerja. Bahkan ya setiap tahun Anda bisa naik jabatan gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya ya crossing line atau untuk promosi gitu ya. Nah, itu Anda bisa berkesempatan berpromosi juga di kapal ya. Dan setelah Anda promosi ke posisi Anda yang baru, tentunya gaji Anda pun naik gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jenjang karir di kapal pesiar itu luar biasa gitu ya. Nah, jadi PT Putra Maritim Bandung, jadi Marine School Bandung ini ya berada di bawah naungan PT Putra Maritim Bandung ya. Nah, menyiapkan peserta didik ya, peserta didiknya di Marine School Bandung ya. Untuk persiapan interview dengan owner ataupun interview agensi resmi yang ada di Indonesia ya, membantu Anda untuk mewujudkan impian berkarir di dunia pelayaran. Kami membuka jasa untuk Anda yang ingin serius berkarir di dunia pelayaran. Kami bantu Anda dari edukasi dunia kerja pelayaran, informasi lowongan kerja, membantu Anda untuk memenuhi syarat bekerja di pelayaran dari sertifikat sampai dokumen. Semua lengkap kami bantu dari nol sampai Anda diterima bekerja di perusahaan-perusahaan dunia gitu ya. Jadi di Marine School Bandung ini tidak hanya edukasi yang kami berikan, tapi kami membantu Anda untuk ya bisa lolos ya interview by user ataupun by agency nanti gitu ya. Jadi betul-betul bukan hanya ya edukasi saja yang kita berikan kepada Anda, tapi bantuan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini layanan kami di Marine School Bandung ini ada edukasi offline ya. Selama 3 bulan dari Senin sampai Jumat untuk pengenalan bekerja di kapal di bagian marine, deck, engine, dan hotel ya. Tentunya pembelajaran bahasa Inggris maritim selama 3 bulan sampai mengenal istilah-istilah bahasa Inggris yang biasa digunakan di kapal ya. Nah, selain itu pengenalan tools, equipment, deck dan engine juga ya, pengenalan ruang kemudi kapal beserta alat dan fungsinya untuk deck gitu ya, pengenalan engine room simulator untuk engine, pengenalan dinas jaga untuk dan engine, dan masih banyak lagi gitu ya. Terus kita juga nanti memfasilitasi Anda untuk ya pembuatan sertifikat dokumen, karena untuk bekerja di kapal itu memerlukan sertifikat dan dokumen ya. Dan sertifikat di kapal itu ada yang namanya BST, SCRB, SAT, AFF ya. Engine deck rating forming itu untuk bagian deck maupun engine ya. Terus juga buku pelaut atau seaman books, paspor, visa, dan medical ya. Nah, nanti kita dampingi ini semua untuk pembuatan sertifikat dan dokumen. Kami dampingi Anda semua sampai Anda betul-betul ya mendapatkan semua ini gitu ya. Nah, oke, gaji di kapal pesiar tadi kita sudah bahas ya. Nah, ini roadmap-nya atau langkah-langkahnya ya. Ini langkah-langkah Anda untuk di pendaftaran atau proses bekerja di kapal pesiar ya. Anda pendaftaran dulu ke Marine School Bandung ya, isi formulirnya. Nah, ini silakan aja japri sekarang, ada di nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi video ya. Silakan japri, atau Anda langsung ke marineschoolbandung.com. Di sana ada isi formulir juga untuk pendaftaran online-nya. Monggo silahkan. Mau by WA pendaftarannya juga silahkan, ataupun mau by online di website juga silahkan ya. Nah, terus juga ini dulu ya, 3 bulan kursus pelatihan pengenalan bekerja di kapal dan juga bahasa Inggris gitu ya. Nah, terus juga pengurusan sertifikat pelatihan dan dokumen. Jadi 3 bulan. Nah, tapi ini 1 bulan dulu ini ya. Nanti itu skemanya 1 bulan duduk di LPK kita ya. Setelah 1 bulan lalu pengurusan sertifikat pelatihan pelaut dan dokumen. Lanjut 2 bulan berikutnya kita ya pendidikan
lanjut pendidikannya ya sampai Anda berhasil gitu ya, atau menyelesaikan semua edukasi yang kita berikan kepada Anda ya. Lalu setelah itu semua Anda sertifikat sudah punya, terus dokumen materi juga sudah Anda terima semua, masuk bursa kerja ya, melamar pekerjaan sesuai posisi Anda langsung ke perusahaan luar negeri atau agensi resmi yang ada di Indonesia gitu ya. Setelah melamar biasanya ada yang namanya walk interview by agency dan ownership. Nah, ini semua kita bantu juga supaya Anda betul-betul lolos ya interviewnya, dan ya Anda betul-betul diterima. Nah, tandanya Anda di approve, diterima, turunnya LOI ya, atau surat kontrak kerja. Nah, dari surat kontrak kerja yang telah turun itu schedule atau jadwal penerbangan sudah ada gitu ya, sudah kelihatan. Nah, 2 bulan sebelum keberangkatan biasanya pengurusan visa terlebih dahulu ya. Nah, ini pengurusan visa ada biaya ya. Ini visa Amerika itu sekitar 4 jutaan, visa Eropa itu sekitar 2 jutaan gitu ya. Lalu setelah berhasil Anda selesaikan, ada yang namanya medical check up. Nah, ini medical check up ini sebulan sebelum keberangkatan biasanya ya. Nah, lalu keterima deh Anda bekerja, dan Anda harus menyelesaikan kontrak Anda ya, dari rata-rata 6 bulan sampai 8 bulan tergantung di mana Anda nanti Anda bekerja gitu ya. Nah, begitu ya. Dan ini untuk gaji juga ya, deck dan engine kita bahas lagi. Untuk posisi deck engine ini tergantung pengalaman Anda nanti gitu ya. Tapi wage-nya sekitar 1.500 sampai 3.000 dolar ya. Ini tergantung perusahaan Anda juga nanti bekerja ya. Nah, ini hospitality ini gajinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, dari 1.100 sampai 1.900 dolar. Dan selain gaji juga ada yang namanya uang tips gitu ya biasanya. Nah, uang tips juga ya besar lumayan. Ya, 3.500 dolar per bulan itu income yang realistis yang Anda akan dapatkan untuk bagian hotel ya. Hotel sebetulnya lebih besar sih penghasilannya daripada deck dan engine ya, karena orang hotel ada uang tips, sementara orang mesin dan deck nggak adanya overtime ya. Nah, silakan ya hubungi kita di 0812 13 44 65 12 atau langsung kunjungi website kita marineschoolbandung.com ya, atau ke email marin.school.bandung@gmail ya untuk pendaftarannya, silahkan. Nah, luar biasa sekali pengenalan kita di pertemuan pertama ini ya. Pertemuan pertama ini ya kita lebih membahas pengenalan dulu lah bagi Anda yang belum mengenal Marine School Bandung gitu ya. Dan ini Marine School Bandung ini ya kita sekarang sedang membuka pembukaan pembelajaran gitu ya. Dan kita ada 3 jurusan, ada Marine Engine, Marine Deck, dan Housekeeping ya. Nah, kesempatan Anda gaji 20 juta sampai 30 juta ya pada saat kontrak pertama, luar biasa ya. Dan saya sebagai pendiri Marine School Bandung ya di sininya. Oke, dan ini kalendernya. Jadi pendaftaran siswa sekarang Juli dan Agustus ya, 2 Juli dan Agustus. Nanti pelatihan kerjanya atau masuk kelasnya 2 September ya. Nah, bulan Oktobernya dimulai sertifikat dan dokumen. Lalu November dan Desember, nah pelatihan kerja dan simulasi interview gitu ya. Nah, ini gelombang pertama. Lalu gelombang kedua ya, ini September sampai Oktober ya. Nah, terus masuknya November dan sertifikat dan dokumennya Desember ya. Terus Januari Januari tahun depan sampai Februari pelatihan kerja dan simulasi interview ya. Dan gelombang 3-nya pada bulan November dan Desember ya.
Terus pelatihan kerjanya pada bulan Januari ya. Sertifikat dan dokumen Februari. Terus Maret dan Aprilnya pelatihan kerja dan simulasi interview ya. Nah, biaya pelatihannya sekitar 15 jutaan ya. 15 jutaan ini bisa Anda bagi 3 gitu ya. Nah, jadi tidak harus langsung 15 juta, tapi bagi Anda yang ingin bagi Anda yang ingin langsung mendapatkan, maksudnya tapi bagi Anda yang mau atau mau langsung ya, bayar lunas 15 juta ya silahkan monggo gitu ya. Tapi kalau Anda yang ingin dicicil, nah sekitar 4.830.000 ya setiap bulannya. Sebelum pendidikannya selesai, Anda harus menyelesaikan kewajiban Anda ya. Biayanya sekitar 15 jutaan. Nah, 15 juta ini belum termasuk biaya sertifikat gitu ya, sama dokumen. Ini hanya biaya LPK saja atau biaya pendidikannya gitu ya. Dan ini relatif sangat begitu murah gitu ya. Ini biaya sekali untuk seumur hidup Anda gitu ya. Dan bahkan ini bisa diganti atau terganti pada saat gaji pertama Anda sudah terbayar lunas gitu ya. Ini bisa Anda konversikan, silahkan ya. Biaya atau prosesnya ini lebih murah atau lebih cepat mana untuk bekerja, contohnya di Korea sebagai migran gitu ya, di Jepang gitu ya. Nah, itu yang banyak sekali memotong biaya gitu ya, biayanya yang relatif mahal. Terus juga ada biaya potongan agensi gitu ya. Itu tidak rekomendasi kalau menurut saya gitu ya. Jadi mending Anda keluar biaya sekaligus ya untuk pertama kali, tapi nantinya tidak dipotong ya, karena bekerja di kapal pesiar ini ya tidak ada yang namanya potongan gaji gitu ya. Bekerja di kapal pesiar tidak ada yang namanya potongan gaji, bahkan makan ya, biaya makan dan akomodasi bahkan internet sudah ditanggung oleh perusahaan. Amazing, luar biasa, ulalanya begitu gitu ya. Jadi ya gajinya contohnya Anda 20 juta gitu ya. Nah, 20 juta itu betul-betul bulat bisa Anda kirimkan ke rumah Anda gitu ya. Bahkan Anda ya istilahnya kalau mau ngirit ya bisa 100% gaji itu dikirim ke rumah gitu ya. Paling Anda nggak keluar doang gitu. Ya begitu. Jadi luar biasa bekerja di kapal pesiar ini ya, menurut saya adalah percepatan untuk Anda untuk ya berpenghasilan besar gitu ya, dengan waktu yang relatif singkat begitu ya. Oke, terima kasih ya atas kebersamaan kita 1 jam. Mohon maaf tadi keterlambatan saya untuk live streaming ya. Dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di malam Selasa, insya Allah tidak ada hambatan ya. Dan kita akan buka lagi ya seminar online untuk ya pengenalan bekerja di kapal pesiar, bahwa betul-betul di kapal pesiar ini cuan banget gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut kembali. Terima kasih atas segala partisipasi Anda ya. Apabila ada pertanyaan ya, bisa Anda ada pertanyaan gak nih ya? Coba lihat. Oke, chat teratas. Oke ya. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan Anda langsung direct messenger saja, DM saja ya ke nomor WhatsApp saya. Atau Anda yang penghuni grup, silahkan di grup saja Anda bertanya gitu ya. Oke. Nanti kita akan berjumpa lagi ya bersama saya Bung Yus. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Assalamualaikum, selamat malam.